Oke ya, kita segera jalan-jalan. Ini karo tonggoku dhewe, wong Kulon Progo. Kebetulan dia warlock, udah jadi warlock mungkin ya. Bisa kan? Ini di Jalan Sentul ya. Jalan Sentul Titiwangsa ya. Ini kita lihat banyak sekali bengkel-bengkel sini. Lebih mirip kayak Otista kalau di Jakarta itu kayak gini. Dan sini kita lihat-lihat dulu, oke? Mirip sekali dengan Otista. Oh, ketiplek Otista. Nah, kalau kebanyakan di sini kita lihat dia jual pasti pelek sama arem-arem ya, model-model. Kalau kita itu namanya apa ya? Malay style. Jadi velg Malay style, kemudian ini sama persis kayak gini ya. Dan tetap rajanya di sini jumlah terbanyak. Dimanapun tempatnya ada M-Making. 1, 2, 3, 4. Sengkuni leda-lede. Oke. Nah, oke ya, ini di sini kita lihat. Mungkin kita lihat mungkin ada barang yang menarik. Wah, banyak juga ini. Permetikan duniawi. Ini jual helm. Wah, ini motor apa ini? Rotak. Nah, oke, di sini itu ada kedai ya. Kedainya Yamaha, tapi dia juga jualan Suzuki. Nih, jual Suzuki, jual juga Honda. Nah, ini Honda Astrea Grand. Ini second hand atau bukan? Second hand. Oh, ini second hand. Ada plastik tadi. Oh, ini ada baru juga. Ya Suzuki ngomong dinas toh? Ya. Bentuknya kayak Suzuki. Dinas itu Motor lokal. Nah, ini motor-motor second yang dijual. Mungkin buat yang belum tahu, kalau motor-motor di sini itu dia pajaknya mati. Bener nggak, guys? mati. jadi, Motor di kedai pajak mati. Oh. Kalau udah di atas nolakan, udah dibeli orang, baru pajak dihidupkan kembali. Oh ya, itu ya. Jadi enaknya orang jual motor di sini, walaupun apa ya? Jadi nggak bingung harus majeki. Wah, kalau off the road lah. Kalau di Indonesia kan kita mau jual itu harus pajaknya hidup nggak, ininya hidup nggak. Nah, kalau di sini pasti mati. Nanti kalau udah laku baru pajaknya dihidupkan. Nyebutnya bukan pajak tapi rotek. Rotek itu ya sejenis asuransi. Jadi sejenis BPJS, Jasara Harja ya kalau di tempat kita ya. Semacam Jasara Harja. Jadi bukan pajak tapi asuransi. Oke, jadi saya bingung mau beli apa. Kenapa? Karena saya lihat tadi itu banyak apa ya, untuk part motor-motor kecil, dan memang paling banyak ya motor-motor kayak M-Making terus ini, dan banyak sekali mereka jualan kalau nggak pelek, arm dan lain sebagainya. Sebenarnya kepengen belanja, cuman karena saya nggak tahu marketnya itu seperti apa, dalam artian saya ini nggak tahu market untuk motor-motor yang apa 150, jadi saya bingung karena mau nyari part untuk motor 250 di sini itu ternyata rada jarang, jadi rada bingung juga ini. Kira-kira beli apa, guys? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh ya, ini user CBR 250 RR di rumahnya di Kulon Progo, dia punya CBR RR. Nah, kalau di sini dia punya Fiction. Nah, mungkin kalian nggak tahu kalau motor di sini, kalau motor second itu sangat murah. Ya, Fiction tahun berapa Fictionmu tuh? Tahun 2012. Hah? Nah, harganya berapa? 8 juta. Aku beli tahun 2019. Nah, harganya hanya 8 juta. Dan apa pajak? Pajak cuma 300.000. Nah, per tahun. pajaknya itu 300.000, dan walaupun dia orang Indonesia tapi kan dia punya apa permit. Jadi bisa beli motor itu bisa. Terus biaya balik namanya itu sangat-sangatlah murah. Hanya 50.000. Hanya 50.000. Biaya balik nama itu 50.000, guys.
nek neng negarane dhewe itu biaya balik nama harus, kalau nggak salah itu 1,5 kali harga pajak, nah nggak salah. Nah, aslinya kalau dipikir-pikir hidup di Indonesia itu mahal. Jadi jangan pernah berpikir kita itu lebih miskin daripada negara-negara tetangga, karena percayalah hidup di Indonesia itu lebih mahal daripada sini. Apalagi kalau tentang perpajakan. Nah, ini bensin lebih mahal. Kecuali di Thailand, lebih mahal di Thailand. Oke, karena saya bingung tidak beli spare part, malah beli keran ya guys. Ini beli keran. Oke, tahu nggak sih kalian salah satu kutukan motor mekanik yaitu motornya amburadul. Ternyata nggak cuman di Indonesia, tekan Malaysia yo podo wae. Oke, ini adalah motor mekanik. Kenapa? Tadi saya lihat dari itu bapaknya itu dia memasukkan suatu barang ke sini dan bisa kalian lihat. Oke, ngerembes kabeh itu water pump kayaknya udah bocor. Ya bener-bener rela padanya, tapi ini masih dipakai. Ya intinya jadi dimanapun dunianya kayaknya motor mekanik tidaklah sebagus motor yang dia kerjakan. Oke. Jadi di Malai itu sekarang ada semacam apa ya, fenomena yang sebenarnya pernah terjadi cuman kurang populer di Indonesia. Yang intinya adalah bahwa untuk motor jenis-jenis Honda yang DOHC Hello Kitty itu kita tahu bahwa untuk upgrade performanya itu dia agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena di Malai sendiri lebih sering menggunakan e-making sebagai basic untuk di-upgrade. Sedangkan di Thailand lebih banyak menggunakan mesin DOHC Sonic yang kodenya masih KP. Dan di Indonesia untuk research development motor ini memang rada kurang. Dan akhirnya banyak juga budak Malai ini dia bikin motor RSX. Di tempat kita biasa Supra GTR, swap engine pakai CBR 250. Penasaran dengan legalitasnya? Ya jelas pasti tidak legal. Kalau di Malai itu kata teman saya namanya JPJ. JPJ itu kalau di Indonesia namanya Satlantas lah, semacam itu. Dan mereka mengeluarkan semacam ini bahwa merubah motor dengan modifikasi seperti ini itu dilarang. Yaitu pakai ban kecil, kemudian knalpot belombongan, pakai swingam aluminium, ganti blok yang gede, kemudian ganti ecu, itu dilarang. Sebenarnya sama aja di Indonesia juga sama-sama dilarang, tapi namanya orang ngeyel ada ya tetap ada. Bahkan orang ngeyel dimanapun belahan dunianya tetap ada. Nah bahkan polisi itu merazia bengkelnya. Ini kejadian baru ya. Di Thailand juga sama, polisi kadang merazia bengkel. Di Indonesia aman. Oke, saya nak bicara pasal ini. Oke, jadi di Indonesia dengan di Thailand kemudian di Malaysia itu ada satu perbedaan, yaitu tentang bisa dibilang balap liar atau balap yang kalau bahasa Jogjanya itu ongkean. Jadi kemarin saya ke Uptown sama teman saya, kemudian ketemu dengan sepupunya. Mereka berdua itu rider juga, biker zaman-zaman ya dulu 2000-an gitu. Dan di situ kita banyak sharing-sharing cerita. Di Malai itu kalau balapan liar atau itu paling rendah itu adalah 1 kilo. Berbeda dengan di Indonesia yang biasanya 200, 400, 500. Tapi kalau di Malai itu jarak normalnya adalah 10 kilo. Mirip dengan ongkean. Jadi setar bareng banyak gitu, tapi sampai jarak 10 kilo, 30 kilo. Dan hebatnya motor 2 tak itu tidak nge-gym. Oke, saya akan lanjut tentang cerita dari teman saya dan saudaranya. Jadi kalau di sini itu balapan liar yang ada duitnya itu adalah 1 kilo. Saya pikir 1 kilo itu sangat-sangatlah panjang ya. Cuman saya kemudian dikasih lokasi startnya di mana, finishnya di mana. Dia kasih tunjuk dari sebuah SPBU Petronas sampai sebuah jembatan, dan itu 1 kilo. Ketika saya naik mobil, melihat dari posisi start sampai posisi finish,
sepertinya tidak jauh-jauh amat karena itu hanya jalan lurus dan gede ya. 1 kilo itu nggak terlalu jauh. Entah kenapa ketika saya di sini ngerasa bahwa 1 kilo nggak terlalu jauh. Dan itulah kenapa banyak orang yang men-set motor mereka itu motor untuk spek jauh. Kenapa? Karena saya rasa pun untuk motor-motor 1 silinder itu memang musuhnya kalau nggak lain tak dan bukan adalah gearbox, dan orang di sini itu nggak pada main rasio kayak di tempat kita itu jarang, mereka hanya main final gear. Nah mereka cerita juga kalau gear yang dipakai itu ukurannya under 30, jadi ada yang 28, ada yang 2 sekian, dan khusus untuk motor dengan LC13 atau biasa disebut Jupiter MX itu mereka biasanya pakai gear 22 karena ya rasionya nggak diubah dan mereka kan hanya 4 speed. Jadi sekarang pun kita bisa pahami kenapa banyak pelek-pelek seperti ini beredar di Malay ya. Kalian kalau kemarin lihat story saya pas ke Uptown itu ada kedai yang dia jualan pelek berbagai macam merek, intinya pelek-pelek enteng-enteng seperti ini. Kemudian arem-arem almu, yaitu karena mereka mainnya seperti itu. Semakin malam kita ngobrol, intinya mereka sebenarnya kurang terlalu wow dengan kita di area drag race. Kenapa? Karena tetap Thailand itu lebih GG lah istilahnya seperti itu. Tapi mereka itu sangat-sangat wow dengan motor road race kita. Kenapa? Karena di Asia Road Racing Championship itu tidak ada yang mengalahkan Indonesia, dan mereka itu kok bisa. Mereka bahkan tanya ke saya rahasianya apa, tapi saya tanya balik rahasianya kenapa motor 2 tak di sini balapan sampai 30 kilo itu tidak nge-gym itu apa. Oke, sekarang kita akan bahas tentang rahasia. Karena kalian pasti tanya kan, rahasianya apa Pak Ustadz? Kenapa mereka treknya jauh 10 kilo, 20, 30, tapi bahkan motor 2 taknya pun tidak mengalami nge-gym? Sebenarnya tidak ada rahasia khusus dalam artian spesial resep atau apa, tidak ada. Karena ketika saya ngobrol dengan teman saya dan sepupunya, mereka pun bilang untuk 2 tak itu yang penting adalah oli samping. Oli samping harus jalan, kemudian oli samping yang ditambahkan pada bagian tangki itu juga perlu diperbanyak. Dan juga yang kedua adalah settingan pilot jet dan main jet itu harus basah. Jadi busi itu harus dalam keadaan hitam. Jadi tidak bisa untuk istilahnya setting pas itu macam merah bata, itu dia tidak berlaku. Rahasia yang kedua adalah gear kecil. Sebenarnya kemarin udah bahas tentang gear kecil. Gear kecil ini akan menghambat proses terjadinya nge-gym. Kenapa? Karena RPM-nya tidak akan tinggi. Jadi untuk spek highway itu karena dia jaraknya sangat panjang, bagaimana caranya supaya RPM ini tidak terlalu tinggi. Nah, untuk mengakali RPM yang tidak terlalu tinggi itu digunakanlah gear belakang yang sangat kecil. Jadi walaupun top speednya itu sudah hampir sampai 200, tapi si RPM dia tidak di RPM tinggi. Itu yang mereka lakukan. Nah, rahasia selanjutnya adalah jalan yang dipilih itu, kalau kata teman saya, itu adalah jalanan yang dia sedikit menurun, jadi tidak naik, terutama untuk RXZ dan 125. Kenapa? Karena untuk RXZ dan 125 itu ketika jalannya itu agak nanjak, dia itu akan loyo ya, tetap 2 tak kalau buat nanjakan ya seperti itulah. Nah, itulah kenapa kalau di sini itu baik 2 tak ketemu 4 tak, tapi kalau race-nya itu di 30 kilo maka biasanya yang 4 tak itu mau. Tapi kalau jaraknya hanya 1 kilo, yang 4 tak pasti tidak mau. Jadi 2 tak harus ketemu 2 tak, 4 tak harus ketemu 4 tak. Nah, itu adalah rahasia untuk motor 2 tak. Nah, sekarang untuk yang 4 taknya. Motor 4 taknya rata-rata mereka adalah menggunakan stroke up dan bore up. Dimana bore up dan stroke up ini itu di sini itu sangat-sangat banyak dan rata-rata PNP.
Teman saya dan sepupunya itu bilang bahwa bengkel sekarang itu siapa yang punya duit itulah yang paling kencang, tidak seperti zaman dulu di mana mekanik harus dituntut untuk berpikir bagaimana caranya. Tapi untuk sekarang siapa dia yang paling punya duit, dialah yang paling kencang. Kenapa? Karena partnya itu ada. Istilahnya kalau dari sepupu teman saya, dia bilang yang penting orangnya bisa masang motor aja itu motor itu bisa jadi kencang, itu seperti itu. Nah, di Malaysia orang yang paling kencang itu mendapat sebutan atau gelar yang disebut dengan King. Nah, King ini istilahnya kalau dalam di Indonesia itu bisa disebut si paling kencang kayak gitu. Nah, gelar King ini itu akan selalu bertumbuh dalam artian nanti ditantang ini ya, sama lah kayak namanya balapan liar di Indonesia. Intinya ketika kamu kencang, kamu akan ditantang orang lain, siapa yang selanjutnya lebih kencang, siapa seterusnya seperti itu. Nah, orang yang punya gelar King ini beserta gengnya atau gerombolannya itu biasanya dia punya special place ya. Special place kayak semacam honor lah, dalam artian ya namanya King ya, King. Jadi kalau ke tempat mana, pergi kemana itu bahkan mereka akan dikasih semacam space parking khusus. Teman saya pernah bercerita bahwa dia dulu juga melakukan namanya balapan liar. Namanya balapan liar ternyata tetap sama aja dengan yang ada di Indonesia. Kadang sportif, kadang tidak sportif. Nah, teman saya bercerita bahwa dia pernah balapan dengan semacam orang kampung. Dia kemudian di kampungnya itu dilakukanlah sekrut. Nah, sekrutnya satu baut itu adalah 5 ringgit. Nah, setelah dilakukan sekrut ternyata dari pihak lawan menginginkan hal lain, yaitu adalah balap lari rider. Jadi teman saya pernah melakukan, udah menang balapan, tapi dari pihak lawan minta sekrut dilakukan. Oke, setelah sekrut masih minta balapan, yaitu balapan jokinya suruh lari. Itu pernah terjadi. Nah, namun pesan saya, mau dimanapun tempatnya, namanya balap liar itu tidak akan menjadikan kalian apa-apa. Jadi intinya stop balapan liar resmian lah.